Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan kuliah kita ya, Dek ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar dari genetika, kemudian istilah-istilahnya dan tentang genetik Mendel. Ya. Nah, jadi apa itu genetika? Genetika itu adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat. Ya, jadi mempelajari pewarisan sifat, yaitu proses di mana gen itu akan diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Ya, jadi genetik itu adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat di mana akan terjadi pewarisan gen ya akan diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya ya. Nah, apa artinya itu? Artinya adalah bahwa anak-anak itu merupakan penerima gen dari orang tuanya ya. Jadi anak-anak itu adalah individu yang menerima gen dari orang tuanya ya, yang spesifik. Gennya itu misalkan karakter fisiknya tinggi, pendek, hitam, putih, ya, mancung atau pesek ya. Itu merupakan gen dari orang tuanya. Kemudian bakat alamiah misalkan anaknya itu cenderung periang ya, pendiam ya, kecicilan itu biasanya orang tuanya juga sama sifatnya. Sifat bapak itu, sifat ibu biasanya menurun kepada anaknya. Nah, kemudian ada juga kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang bisa diturunkan dari genetika ya. Jadi ada penyakit-penyakit genetik yang memang diturunkan dari bapak, dari orang tua dan ibu ke anaknya ya. Nah, kita akan mengerti dulu dari gen ini apa ya. Kemudian apa itu kromosom, apa itu DNA ya. Nah, kita lihat dulu dari sini ya. Kita tadi sudah belajar bahwa di sini ada yang namanya sel ya. Sel ini sel eukariotik dia punya inti atau nukleus ya atau nukleus intinya. Nah, di dalam nukleus ini akan terdapat asam nukleat atau DNA. Nah, pada saat dia mau membelah, DNA ini akan berkondensasi, akan memekat ya menjadi bentuk yang padat yang disebut dengan kromosom. Nah, jadi pada manusia ini ada kromosom ya, yang dia berjumlah sebanyak 46 kromosom. Ya, ada 23 pasang kromosom dan ada 46 kromosom. Nah, kromosom ini akan saling berpasangan pada waktu dia akan membelah. Nah, ini adalah bentuk kromosom ya. Jadi kromosom ini ada ini ya, ada dua kromosom ini yang saling bergandengan ya, saling ini dia bergandengan pada saat mau membelah. Nah, kromosom ini terdiri dari dua lengan P yaitu lengan yang pendek dan lengan Q yaitu lengan yang panjang. Jadi kromosom ini ada lengan pendek dan ada lengan panjang. Nah, dia ini pada manusia berjumlah 46 kromosomnya ya. Pada sel-sel yang diploid itu 46, tapi pada sel-sel yang sel-sel haploid seperti sel-sel telur, sel-sel ovum ya atau sel sperma, dia mempunyai kromosomnya sebanyak 23 saja. Jadi haploid. Nah, di dalam kromosom ini diurutkan nomornya 1 sampai nomor 23 ya, ada 23 pasang. Nah, kemudian di dalam kromosom ini terdapat gen. Nah, gen itu adalah bagian daripada DNA yang dia mengkode protein. Nah, itu yang disebut dengan gen. Nah, gen ini dia berada pada bagian atau sekuen kromosom tertentu ya, bisa letaknya di lengan P atau di lengan Q. Nah, kemudian lengan P atau lengan Q ini dia dibagi lagi menjadi lokus-lokus. Jadi dibagi lagi menjadi bagian-bagian tertentu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, lebih kecil lagi, nah di sini asam nukleatnya itu dia akan berpilin.
ya, berpilin dia seperti ini. Nah, dia itu akan melilit protein yang namanya histon. Nah, protein histon ini adalah protein yang dia digunakan oleh DNA untuk melilit. Nah, sehingga dia itu bentuknya rapih, ya. Jadi dia ter terpacking, ya, terpacking dengan rapih. Jadi tidak terurai-urai. Nah, waktu dia mau melakukan replikasi, ya, atau mau dia melakukan transkripsi, baru dia akan terurai dari histonnya, akan ini dilepas ikatannya, dikendorkan, ya. Nah, kemudian ini bagian yang lebih kecil dari DNA, ya. Ternyata DNA ini terdiri dari dua pasang pita yang saling dia berpasangan secara antiparalel. Jadi ada yang menghadap ke ke belakang, ada yang ke depan, ya, saling berpasangan antiparalel, ya. Nah, ini dia dihubungkan pita ini oleh ikatan ini, ya, ikatan fosfodiester untuk tulang punggungnya. Dan kemudian pita yang satu dengan pita yang lain dengan pita pasangannya dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara basa nitrogen, ya. Nah, kalau kita lihat lebih kecil lagi, ternyata DNA ini disusun oleh yang namanya nukleotida, ya. Nah, nukleotida itu terdiri dari tiga komponen, yaitu gula ribosa, kemudian basa nitrogen, dan fosfat. Nah, nukleotida inilah yang kemudian dihubungkan oleh ikatan fosfodiester, ya, dia akan menjadi untayan panjang, ya, karena kemudian dia akan menjadi double, ikatan ganda, ya, dengan pasangannya, ya, dengan ikatan hidrogen antar basa nitrogen, ya. Nah, ini terletak semua di dalam nukleus, ya, dalam nukleus. Nah, ini tadi, ya. Jadi ini nukleus. Di dalam nukleus itu ada kromosom, ya, bentuk DNA yang dia memadat pada saat mau membelah. Kemudian dari kromosom ini kita bisa urai-urai menjadi bagian-bagian lokus-lokus yang memuat gen, ya. Nah, ada juga bagian dari DNA yang tidak memuat gen. Jadi bagian DNA yang tidak mengkode protein itu disebut dengan junk DNA. Nah, kemudian DNA ini dia diikat, dililitkan dengan protein histon sehingga dia terpacking dengan rapi. Ya, pada saat dia mau diduplikasi, ya, diperbanyak atau melakukan translasi dibuat menjadi RNA, maka lilitan histonnya ini akan dikendorkan, ya, sehingga dia akan bisa diakses oleh enzim. Nah, kemudian kalau kita lebih lihat lagi, ternyata DNA ini double helix, ya. Jadi ada dua pita yang saling menyatu, ya, menjadi satu. Nah, ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa nitrogen. Nah, kalau tulang punggungnya satu pita ini dia dihubungkan antara nukleotida oleh ikatan fosfodiester, ya. Nah, konsep-konsep genetika yang pertama itu hereditas itu dideskripsikan sebagai adalah alur pewarisan sifat yang dia ini terjadi dari orang tua ke anak-anak mereka, ya. Nah, pewarisan sifat ini bisa timbul karena adanya gen, ya. Jadi ada bagian DNA, gen itu adalah bagian DNA dia, ya. Jadi ini gen itu adalah bagian DNA, ya, yang dia mengkode protein. Jadi DNA yang sepanjang ini, ya, belum tentu dia mengkode protein semua. Nah, ada yang bagian mengkode protein ini disebut gen, yang tidak mengkode protein bagian sini misalkan ini disebut dengan DNA junk atau junk DNA atau DNA sampah, ya. Nah, kemudian gen tadi ditemukan dalam kromosom, ya. Jadi gen itu kita kodekan, kita klasifikasikan berdasarkan letaknya di dalam kromosom. Misalkan gen penghasil insulin itu ada di kromosom nomor 7 misalkan ini, ya. Di kromosom nomor 7 di lengan Q misalkan. Nah, lengan kan tadi kan lengannya ada dua kromosom. Lengan panjang dan lengan pendek, ya. Lengan panjang itu yang ini disebut lengan Q, lengan pendek disebut lengan P, ya.
Nah, gen itu dipetakan ya lokasinya itu berdasarkan letaknya di kromosom berapa, nomor berapa, dan di lengan apa, ya seperti itu ya. Nah, masing-masing gen ini dia akan mengkode protein khusus, ya. Jadi satu gen itu mengkode satu protein. Nah, jadi kalau protein yang lain, ya misalkan ada hormon glukagon dengan hormon insulin. Nah, itu gen yang mengkode hormon glukagon dengan hormon insulin berbeda gennya. Mungkin letaknya berbeda jauh, ya. Jadi satu gen hanya mengkode satu jenis protein, ya. Nah, kemudian manusia itu mempunyai dua perangkat kromosom. Ya, ada dua perangkat kromosom yang disebut dengan diploid, ya. Masing-masing perangkat ada 23 kromosom, ya. Nah, 23 kromosom diperoleh dari ayah, ya. Kemudian 23 kromosom diperoleh dari ibu. Nah, jadi komplit kita mendapatkan 46 kromosom. Nah, kromosom itu digolongkan menjadi kromosom yang disebut dengan autosom, yaitu kromosom tubuh, ya. Kemudian disebut dengan gonosom atau kromosom seks. Kromosom seks jumlahnya 2 atau satu pasang. Jadi 44 kromosom itu, ya, 22 pasang itu ada kromosom tubuh atau autosom, sedangkan satu pasang itu adalah kromosom seks. Nah, laki-laki punya kromosom XY, ya, kromosom seksnya, sedangkan perempuan XX. Jadi kalau dia punya kromosom Y berarti dia laki-laki. Nah, kemudian dalam istilah genetik, ya, kita juga harus mengenali apa yang disebut dengan alel, apa yang disebut dengan gen. Nah, kalau alel itu adalah pasangan sebenarnya, ya, pasangan kromosom homolog. Jadi gen yang mempunyai pasangan pada kromosom homolog, ya. Jadi misalkan ini pada kromosom pada bunga, ya. Nah, ini ada gen yang sama, ya. Nah, tetapi dia homolog pada kromosom yang ini yang sama, nah, tetapi dia mempunyai mungkin sifat yang diwariskan yang berbeda, ya. Nah, kalau ini pada gen yang di atas dia mengatur warna merah pada bunga, jadi dia akan mengkode protein penghasil warna merah pada bunga. Nah, sedangkan yang di putih ini yang pada gen satunya, ya, dia mengkode warna putih pada bunga. Nah, ini tergantung nanti sifat bunga yang muncul yang mana yang lebih dominan, yang lebih mengatur, ya. Ada yang disebut dengan alel dominan, yaitu alel dominan ini adalah alel yang sifatnya selalu muncul dalam organisme apabila alel tersebut ada. Misalkan pada bunga merah dan bunga warna putih, ya, gennya ini ada dua kan, gen merah sama gen putih. Nah, tetapi mana yang dominan? Kalau dia ternyata yang dominan merah, jadi setiap bunga yang mempunyai gen warna merah, walaupun dia punya gen putih juga, dia pasti akan muncul, ya, warna merah. Ini disebut dengan gen alel dominan, ya, alel dominan. Sedangkan alel resesif itu adalah alel yang tertutupi. Dia sifatnya tidak keluar apabila terdapat alel dominan. Misalkan merah dengan putih, ya. Nah, yang dominan merah, yang resesif misalkan putih. Nah, putih ini tidak akan muncul selama dia ada ditutupi oleh alel yang merah. Nah, jadi kalau dia ada merah-merah atau merah putih, ya, gennya, yang putih nggak akan muncul. Yang putih baru muncul kalau kedua alelnya ini adalah putih-putih. Ya, jadi mengandung gen putih baru dia muncul. Jadi dia merupakan alel resesif, yaitu yang sifatnya tertutupi apabila terdapat alel dominan. Jadi kalau dominan itu selalu muncul pada organisme yang punya alel tersebut. Nah, kalau yang resesif itu dia tertutupi kalau ada alel dominan. Ya, ngerti ya? Nah, sifat pada suatu alel resesif hanya akan muncul tuh kalau dia tidak ada alel dominan. Kalau tidak ada alel dominan, tidak ada alel merah, baru bunganya berwarna putih. Nah, tetapi kalau selama masih ada alel merah, ya dia akan muncul warna merah. Nah, alel itu biasanya dinyatakan dalam huruf-huruf, ya. Alel dominan itu huruf besar biasanya, ya. Jadi kalau dia dua kromosom homolognya ini punya alel sama-sama dominan, berarti dinamakan TT, ya. T T. Nah, tapi kalau ini kan ada merah dan putih, berarti dia T besar dan T kecil, ya. Nah, kalau dua-duanya putih,
ya itu dinyatakan dengan huruf kecil semua. Jadi T, T, ya, T kecil, T kecil. Kemudian ada yang istilahnya homozigos dan heterozigos. Nah, kalau homozigos dia punya alel yang sama, ya. Jadi punya alel yang sama pada satu organisme. Contohnya ini A, ya, sama alelnya. Jadi dia alel dominan semua. Kalau heterozigos dia punya dua alel yang berbeda, ya. Alel dominan satu dan alel resesif satu. Nah, begitu juga yang resesif-resesif, kalau misalkan dia punya alelnya A kecil, A kecil. Nah, berarti dia homozigos juga, karena sama. Ya, dia punya alel yang sama. Nah, walaupun dia resesif. Ya, jadi kalau dia A kecil, dia disebut juga alel homozigos, tetapi disebut homozigos resesif. Sedangkan ini homozigos dominan. Kalau dia berbeda, ada yang dominan, ada yang resesif, ya berarti dia disebut dengan heterozigos. Nah, kemudian apa itu genotip? Genotip tadi itu ya, yang berdasarkan gennya tadi. Ya, jadi kita melihat secara genetiknya, secara gen dari gen yang dia punya, ya. Apakah dia punya sifat dominan, resesif atau intermediate, ya. Kalau yang dominan tadi misalkan AA, BB. Kalau resesif A kecil, B kecil, B kecil. Kalau campuran dia A besar, A kecil, ya. Nah, kalau fenotip ini adalah sifat yang tampak atau yang bisa kita lihat dengan panca indera, bisa kita lihat ya, dia itu tinggi atau pendek, hitam, putih ya, merah ya. Kemudian atau ada jenis tanaman manis, asam ya. Ini bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Ada yang kasar, ada yang halus ya, kita bisa rasakan. Ini ada fenotip ya. Jadi fenotip itu adalah sifat yang tampak atau yang kita lihat. Nah, fenotip ini timbul dari interaksi genetik tadi, genotip tadi ya. Kalau dia dominan berarti dia AA, AB, kalau dia campuran A besar A kecil, B besar B kecil, nah ini gennya. Maka gen ini akan menimbulkan sifat yang tampak atau fenotip yang bisa kita lihat. Contohnya tinggi, putih, ya, mancung, besar dan lain-lain. Nah, kita akan membahas mengenai metode Mendel ya, inheritance, yaitu pewarisan sifat dengan teori Mendel. Nah, ini adalah pewarisan sifat yang ditentukan oleh gen-gen yang dia diwariskan dari orang tua ke anaknya, ya. Jadi seorang anak itu mewarisi dua set ya, gen dari masing-masing orang tuanya, ya. Jadi satu set dari bapak, satu set dari ibunya. Jadi kedua set ini akan bergabung menjadi satu gen yang terdapat dalam tubuh anak, ya. Nah, kemudian kemungkinan ini kita bisa ini ya. Kadang-kadang suatu sifat itu tidak bisa diamati, ya, tetapi gennya dapat tetap diwariskan di dalam generasi ke generasi. Kadang-kadang sifatnya tidak timbul, ya, tetapi dapat diwariskan. Nah, contohnya adalah seorang anak yang mempunyai dua kopi dari masing-masing gen ya, gen ayah dan gen ibu ya. Jadi setengahnya dari ayah, setengahnya dari ibu. Kemudian dia akan berinteraksi ya. Nah, karena dia punya dua set tadi ya, dua kopi, maka dia disebut dengan alel ya. Maka alel itu akan mengekspresikan atau menampakkan sifat ya. Misalkan alel dari bapak dia punya bintik-bintik ya atau tidak ya, di pipinya ya. Nah, kemudian alel dari ibunya punya bintik-bintik F besar misalkan ya di pipinya. Ada anak Eropa ini biasanya ya, atau anak Amerika itu ada bintik-bintik ya. Nah, kemudian dari bapaknya tidak ada ya, F kecil. Nah, ini kita lihat bahwa yang alel yang bintik-bintik ini alel dominan. Jadi selama ada dia alel dominan, dia akan timbul sifatnya. Dan yang tidak ada bintik ini adalah alel resesif.
Jadi kalau dia selama ada alel dominan, maka tidak ada bintik ini tidak akan timbul. Dan anaknya, ya karena dari ibunya punya F besar, bapaknya punya F kecil, ya maka dia alelnya adalah F besar dan F kecil. Jadi F besar itu dari ibunya dan F kecil dari bapaknya. Nah, maka dia secara fenotip itu kita dapat lihat dia ada bintik-bintik di mukanya, ya karena dia adalah yang ini, ya yang heterozigot tadi, yang heterozigot, tetapi karena ada alel yang dominan maka yang timbul sifatnya adalah dominan. Nah, ini pertama kali diamati oleh Gregorius Mendel. Jadi ini adalah merupakan orang dari Austria ya pada abad ke-19, jadi tahun 1800-an. Nah, dia mengamati benih bunga ya dari generasi ke generasi. Dan dia dikenal sebagai ini bapaknya genetika ya. Nah, genetik itu jadi adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ya. Jadi pewarisan sifat itu adalah berlangsung dari ini dari bapak, dari orang tua, bapak dan ibu ke keturunannya ya. Nah, kemudian Mendel ini dia melakukan percobaannya dengan kacang ya, kacang polong seperti ini ya. Jadi dia memilih kacang polong yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, kemudian dia kawinkan karena dia kacang polong ini tumbuhnya lebih cepat dalam beberapa bulan ya sudah tumbuh, kemudian mudah direproduksi, kemudian mudah diamati ya. Nah, jadi dia Gregor Mendel ini orang Austria ya, dia merupakan dikenal sebagai bapak dari genetika. Dia melakukan percobaan dengan kacang polong karena dia kacang polong tadi lebih mudah diamati, lebih cepat tumbuhnya, mudah direproduksi ya. Nah, apa yang dilihat, yang diperhatikan atau diteliti oleh Gregorius Mendel ini ya. Nah, Gregorius Mendel ini dia melihat bahwa ada pewarisan sifat yang spesifik dari antar organisme yang dia kawinkan. Ya, nah, jadi kacangnya tadi ada yang sifatnya tinggi, tanamannya tinggi, ada yang pendek tanamannya. Ya, kemudian ada yang sifatnya itu juga terlihat dia warnanya ungu, warna bunganya. Ada yang warnanya putih. Dan kemudian di posisi bunganya ada posisinya dia posisi aksial, ya posisi bunganya ini aksial ya dia di cabangnya, ada yang di terminal bunganya di ujung. Nah, dia melihat ini ada perbedaan sifat fenotip ya. Kemudian dia juga melihat warna dari kacangnya ya, dari benih kacangnya. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau. Kemudian bentuk kacangnya itu ada yang bulat, ada yang berkerut kacangnya, ada yang berkerut seperti ini, ada yang bulat. Kemudian selongsongnya itu ada yang hijau, ada yang kuning, ya. Nah, kemudian bentuknya selongsongnya itu ada yang halus, ada yang dia berbendol-bendol seperti ini. Nah, dia melihat, dia mencoba mengawinkan ya nanti ya antara masing-masing variasi dari kacang polong ini, ya. Nah, jadi ini yang diamati oleh Mendel. Dia itu dari Austria pada abad 19, jadi tahun 1800-an. Dia melakukan penelitian pada kacang polong karena lebih mudah ditumbuhkan, lebih mudah diamati dan bisa direproduksi dengan cepat. Ya. Kemudian karakteristik yang dia lihat itu adalah bentuk dari benihnya tadi ya. Ada bentuk benihnya yang bulat, ya, ada yang ini ya, yang keriput. Kemudian warna benih ada yang hijau, ada yang kuning, ya. Kemudian warna pembungkus dari benihnya tadi, selongsongnya tadi, ada yang kuning, ada yang hijau. Kemudian bentuk dari ininya selongsongnya ya, kemudian posisi bunga dan kemudian tinggi tanaman, ada yang tinggi, ada yang pendek gitu ya. Nah, ini adalah metode pewarisan sifat ya di mana pada generasi orang tua dia akan melakukan reproduksi, menghasilkan generasi pertama ya.
Ini kakeknya, ya, kemudian ada anak, ya, anaknya menikah lagi, maka dia menghasilkan generasi yang F2, ya, generasi yang kedua. Jadi yang P itu parents, ya, yang F1 itu children, anak-anaknya, yang F2 ini cucunya, ya. Nah, jadi ini terjadi pewarisan sifat dari orang tua ke anaknya. Nah, kemudian generasi Mendel itu generasi yang asli, ya, pure breed. Jadi memang betul-betul sifatnya asli. Semuanya warnanya ungu, ya. Kemudian ada benihnya yang bulat, ada yang keriput. Jadi benar-benar yang asli generasinya, ya. Nah, kemudian sama mereka itu bentuknya. Kemudian dia mengawinkan dua tipe dari purebred tadi, dari yang tanaman asli tadi. Contohnya ini bunga yang ungu tadi warnanya, dia silangkan dengan bunga yang warnanya putih, ya. Maka dia akan menghasilkan generasi hasil persilangan F1 anaknya, ya. Nah, maka dia melihat bahwa di generasi anaknya tadi setelah dia kawinkan tadi, ya, berapa yang ini, yang bunganya ungu atau bunganya putih, ya. Nah, kemudian dari generasi yang dihasilkan tadi F1 tadi, anaknya tadi, dia kawinkan lagi. Dia tumbuhkan, kemudian dia punya bunga, dikawinkan lagi bunganya, ya. Yang akan menghasilkan F2, ya, atau cucunya tadi, F2, ya. Nah, jadi ini yang dilakukan Mendel, ya, dia mengawinkan yang bapak yang ini parentalnya P tadi, ya, yang dia asli purebred, ya. Kemudian dia akan menghasilkan F1, ya, yang hibrid, ya. Nah, jadi itu yang hibrid. Kemudian dia juga akan dikawinkan yang hibrid ini dengan sesamanya sehingga menghasilkan F2, ya. Nah, jadi waktu dia mengawinkan bunga yang tinggi, ya, maaf, apa namanya, tanaman kacang yang dia sifatnya tinggi dengan kacang yang sifatnya pendek, ya. Nah, ternyata pada F1-nya itu semua kacang yang dihasilkan itu adalah tinggi semua. Nah, jadi kita lihat di situ berarti gen yang alel tingginya itu, ya, itu lebih dominan karena dia semua keturunannya itu menghasilkan tanaman yang tinggi semua, ya. Jadi dia mengawinkan yang purebred, ya, yang tanaman yang asli tadi, yang pendek dengan yang tinggi. Nah, setelah dihasilkan keturunan, ya, dihasilkan benih yang baru. Nah, yang ternyata setelah ditanam benihnya itu, nah, dia menghasilkan tumbuhan yang tinggi semua. Nah, itu berarti yang tinggi ini berarti dia adalah alel dominan. Nah, kemudian masing-masing yang tadi, yang tinggi tadi, yang hasil dari persilangan tadi, dia silangkan lagi. Dan dihasilkan generasi yang kedua, F2, yaitu satu yang tinggi murni, ya, yang kedua tinggi hibrid gabungan, ya, yang ketiga murni yang pendek. Nah, ya. Nah, jadi ini merupakan rumus yang dia dapat dari percobaannya. Nah, ini terjadi bagaimana? Karena pada persilangan, ya, pada persilangan antara sel benih, ya, itu ada lokus, ada ini, ya, ada alel namanya, ya. Jadi alel itu pasangan gen yang dia sama pada kromosom yang ini, yang homolog, ya, yang sama posisinya. Nah, jadi ini membawa sifat masing-masing, ya. Nah, kalau dia homozigos, ya seperti ini, ya. Kalau dia heterozigos, itu ada satu alel yang berubah, ya. Kalau dia homozigos, dia sama ini, yang purebred tadi, tinggi-tinggi, ya. Nah, kemudian kalau yang ini heterozigot, tinggi dan pendek, ya. Jadi dia hibrid, sudah gabungan. Nah, ini dihasilkan dari persilangan antara purebred yang pendek dengan yang tinggi, akan menghasilkan generasi F1 yang hibrid gabungan, ya. Nah, saat ini faktor itu disebut dengan gen. Nah, sedangkan gen itu, ya, terdapat di dua
kromosom yang homolog yang disebut dengan alel, ya. Jadi kita mendapatkan gen itu, misalkan gen yang membuat bentuk hidung mancung atau pesek, ya. Itu kita dapatkan dari ayah kita dan ibu kita. Ya, kalau gennya sama, mancung-mancung semua berarti mancung, ya, anaknya. Kalau kemudian anaknya itu ternyata bapaknya punya gen yang hibrid, ya, dan ibunya punya gen hibrid juga, ya mungkin nanti anaknya akan ada yang pesek, ya. Nah, jadi tergantung mana gen yang dia bersifat alel dominan, ya, mana yang bersifat alel resesif. Ya, contohnya tadi, ya, persilangan antara dua hibrid dari kacang kacang polongnya Mendel tadi, ya, yaitu disilakan hibrid antara gen yang tinggi yang hibrid dua-duanya itu menghasilkan 4 bentuk, ya, pada F2-nya, ya. Nah, dengan percobaan Mendel ini menjadi suatu dasar untuk percobaan genetika dan penelitian genetika yang lebih lanjut. Jadi gen itu mengatur sifat yang diwariskan, ya. Kemudian itu gen ini adalah berpasangan, ya, ada alel, ya, gen itu. Jadi gen itu bukan satu, ya, dia terdapat ada pasangannya gen itu. Jadi terletak di kromosom yang homolog. Jadi kromosom nomor 1 kita itu ada 2 kromosom nomor 1 kita, ya. Satu berasal dari ayah dan satu berasal dari ibu. Ya, begitu juga gen yang berada di kromosom nomor 1 kita. Misalkan gen yang tadi yang membuat bentuk hidung tadi ada di kromosom nomor 1 misalkan. Nah, itu gen itu ada 2. Ada yang didapatkan dari bapak dan ada yang didapatkan dari ibu, ya. Nah, kemudian Mendel membuat teori segregasi, ya, yang dimana di dalam ini misalkan seorang ayah yang mempunyai mata biru, ya, pada sel tubuhnya itu dia mempunyai gen BB, ya. Nah, kemudian waktu dia menghasilkan sel benih sperma, maka dia akan menghasilkan sel sperma yang memiliki satu perangkat kromosom atau haploid berjumlah 23 dengan masing-masing sperma mempunyai satu gen B kecil, ya, masing-masing spermanya. Tapi kalau bapaknya itu punya alel yang heterozigot yang B besar B kecil, ya, satu spermanya ada yang punya gen B besar, ada yang punya gen B kecil, ya. Nah, ini masing-masing sel benihnya, sel sperma seorang laki-laki, dia akan mengcopy masing-masing alel yang ada. Begitu juga dengan perempuan, ya. Perempuan itu kan mempunyai sel telur, ya, yang akan difertilisasi oleh sel sperma. Nah, juga sel telur itu mempunyai masing-masing gen yang dibagi 2, ya, berdasarkan alelnya. Nah, Mendel ini menyimpulkan bahwa alel-alel itu ada yang dominan dan ada yang resesif. Jadi kalau alel dominan tadi adalah alel yang sifatnya selalu timbul, ya. Jadi dia selalu timbul kalau dia ada alel tersebut, maka dia timbul sifatnya. Sedangkan alel resesif itu adalah alel yang sifatnya tidak akan timbul selama masih ada alel dominan. Nah, jadi alel resesif akan timbul kalau dia tidak ada alel dominan, ya. Nah, kemudian selama alel itu dominan ada, ya, maka ini akan muncul terus. Jadi kalau alel dominan itu ada dalam suatu individu, maka sifatnya akan muncul terus. Dan sifat alel resesif itu hanya akan muncul apabila tidak ada alel dominan, ya. Nah, jadi dengan kata lain, alel resesif itu baru akan timbul, akan bangkit sifatnya apabila ada 2 alel resesif, ya. Kalau dia cuma satu alel resesifnya, maka dia kalah dengan alel dominan. Dia tidak akan tampak sifatnya, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Mendel tadi, ya. Jadi tipe-tipe dari kacang yang sudah dia silang tadi itu dikontrol oleh alel namanya. Yang alel itu didapatkan dari gen-gen orang tuanya, ya.
gen-gen benih orang tuanya itu atau ayah dan ibunya ya. Pada kacang tapi ini ya. Kemudian yang alel dominan itu akan selalu terekspresikan selama dia ada. Dan alel yang resesif itu baru akan terlihat apabila tidak ada alel dominan ya. Nah, jadi kesimpulannya, jadi faktor genetik itu dikontrol oleh pewarisan sifat, ya. Nah, kemudian pewarisan sifat ini gen itu dikenal sebagai gen yang berpasangan, yang disebut dengan alel, ya. Nah, alel ini didapatkan dari ayah dan dari ibu. Jadi dibagi dua, ya, dari ayah dan dari ibu. Nah, satu gen yang ini, ya, yang berpasangan itu, ya, bisa dia saling mempengaruhi, ya, misalkan alel dominan dan resesif. Nah, kalau alel dominan ini dia sifatnya selalu timbul karena dia sifatnya dominan. Selama ada alel dominan, sifatnya dia akan timbul terus. Nah, tetapi alel resesif dia tidak akan timbul selama ada alel dominan. Jadi baru akan timbul apabila kedua alelnya adalah alel resesif. Ya. Nah, alel itu dia dapat alelnya itu bisa sama, ya, sama-sama atau berbeda. Kalau sama disebut dengan homozigos, ya. Bisa homozigos yang dominan atau yang resesif. Atau yang berbeda, hibrid, ya. Tadi yang hibrid yang berbeda, dia disebut dengan heterozigos. Ya, kalau homozigos itu yang sama, ya. Yang true breeding. Nah, kalau yang heterozigot itu yang hibrid. Ya, kalau true breeding tadi misalkan yang gennya tinggi-tinggi tadi, ya, gen kacangnya tinggi-tinggi, ya. Nah, kemudian tinggi-tinggi itu alel dominan, ya, homozigos. Dikawinkan dengan yang alel dominan juga pendek-pendek, ya. Nah, yang pendek-pendek itu juga alel homozigos, tapi dia yang resesif. Dikawinkan dia akan mendapatkan individu yang hibrid gabungan, ya. Ternyata semuanya pada keturunan pertama, ya, filial yang pertama dia menghasilkan semuanya tinggi, ya, berarti dia heterozigos. Yang tinggi ini merupakan alel dominan, ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, jadi alel itu ada dua, ya. Alel yang berasal dari ayah dan alel yang berasal dari ibu, ya. Nah, kemudian kalau genotip ini adalah pasangan alel tadi, ya. Genotip itu bisa heterozigos kalau dia beda, ya, ada T besar, ada T kecil, ya. Ini disebut heterozigos. Nah, ada yang disebut dengan homozigos. Homozigos dia sama, ya. T besar atau T kecil, ya. Nah, kemudian sifat yang muncul ini disebut dengan fenotip, ya. Kalau fenotip itu adalah sifat yang muncul. Nah, sifat yang muncul ini ya tergantung dengan alel tadi. Ya, ini dipengaruhi oleh alel yang di bawah. Ya. Nah, ini misalkan ya kita melakukan persilangan. Jadi pada parent-nya tadi ini yang pure, yang murni, ya. Kemudian parent yang kedua itu pure tall, ya. Nah, maka generasi pertama filialnya itu, ya, dia akan menghasilkan keempat kemungkinan generasi F1 atau filial pertama, ya. Karena dia T ini merupakan sifatnya dominan, ya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan semua generasi F1-nya itu beralel T besar, T kecil. Jadi alelnya hibrid semua. Dan ini karena dia ini bersifat dominan, maka fenotip yang timbul adalah dia semuanya tinggi, ya. Fenotip yang timbul. Nah, nanti akan berbeda kalau misalkan kita menyilangkan yang hasil dari F1, ya. F1-nya kita yang hibrid kita silangkan. Nah, maka kemungkinan yang timbul adalah bisa dia T besar yang murni, ya, yang homozigot, atau T besar T kecil yang heterozigot, atau T kecil yang dia heterozigot yang resesif, ya. Oke,
kuliahnya sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan adik-adik, silakan. Ya, jadi kita mengenal cobaan Mendel di sini ya. Hidayatul tadi mau tanya, silakan. Mungkin bertanya. Ya, silakan. Kan misal kata Bapak tadi jika apa sih? Kayak kalau misalnya ayahnya dominan kan jadinya kan anaknya juga bakalan kedominan gitu ya, Pak? Tergantung. Oh, jadi kalau misalnya gini ya, Pak. Kan tinggi gimana sih? Gimana coba? Tinggi murni. Ya, Kan ini misalnya seperti ini ya. Ya. ditambah lagi sama tinggi gabungan. Ya. Ditambah lagi sama pendek itu nanti bakal menghasilkan apa ya, Pak? Oke, jadi misalkan seperti ini ya. Gen, misalkan ini taruhlah manusia ya. Bapaknya punya gen tinggi. Ya. Bapaknya tinggi murni dia. Jadi dari keturunan semuanya itu dia memang orang tinggi-tinggi semua ya. Nah, kemudian ini ibunya misalkan. Dari keturunan ibunya itu punya keluarga pendek-pendek semua, ya. Nah, ini tergantung sifat tinggi atau pendek ini mana yang dominan, ya. Kalau ternyata dominan pendek, waktu ibu yang pendek kawin dengan bapak yang tinggi, maka semua anaknya pendek semua. Gitu, ya. Nah, jadi semuanya anak pendek, tetapi anaknya itu hasil hibrid, ya. Jadi hasil hibrid anaknya itu punya genotip yang heterozigot, ya, yang dibesar di kecil. Nah, kalau dia kawin dengan dengan orang yang tinggi, ya, selama dia punya gen yang pendek, anaknya tetap pendek, tetapi dia ada juga kemungkinan anaknya yang tinggi, seperti itu. Karena dia tinggi itu sifatnya resesif, jadi tidak akan muncul sifat tinggi itu selama ada alel pendek. Nah, tergantung. Jadi tergantung ininya. Yang mana yang sifatnya dia alel dominan, mana yang alel resesif. Ya, nanti dikawinkan seperti ini. Ininya, ya, kemungkinan generasinya. Nah, Mendel itu menggunakan kacang karena dia lebih cepat tumbuhnya, ya, cepat direproduksi, bisa kita kontrol ininya, percobaannya. Kalau manusia, hewan kan lebih sulit. Nah, seperti itu. Hidayatul. Kalau misalnya gini, Pak, cara membuktikan kan bahwa ibunya itu apa alel dominan itu tuh gimana, Pak? Ya, itu kita kalau sekarang ya kita bisa melakukan PCR. Ya, pernah dengar PCR nggak? Pernah ya? Kayak kita periksa COVID itu kan pakai PCR ya. Nah, itu kita periksa gennya. Nah, kita cari ya gen itu apakah dia ada mutasi ya. Nah, mutasi itu dia bersifat dominan atau resesif. Nah, misalkan ini terjadi pada penyakit ya. Misalkan penyakit yang namanya penyakit buta warna lah taruhlah ya. Nah, buta warna itu kan dia itu alel resesif buta warna itu ya. Dia buta warna itu alel resesif tergantung X ya, kromosom X. Jadi kromosom yang nomor 45 dan 46 kromosom X ya. Nah, jadi buta warna itu dia akan termanifestasi kalau dia tidak ada agen alel dominannya. Jadi seorang ibu yang dia pembawa sifat karier buta warna kawin dengan seorang pria yang yang normal, ya. Maka dia satu anaknya itu ya kemungkinan 25% dia menderita buta warna. Ya. Nah, kemudian kalau ibunya dia yang hibrid ya, dia pembawa sifat karier kawin dengan laki-laki buta warna, jadi dia mungkin ada anak perempuannya juga yang buta warna. Ya, tapi sangat jarang. Biasanya buta warna itu pada laki-laki. Dan seperti itu, Hidayah. Pak, lagi Pak, menyebabkan
kadang kan ada yang punya anak tinggi, pendek. Itu tuh yang menyebabkan berbeda-bedanya organ tubuh kayak tinggi pendek itu alel apa ya? Maksudnya kayak perkawinan antara alel apa dan alel apa ya, Pak? Oh ya, kalau tinggi badan itu banyak faktor ya. Jadi faktor keturunan itu salah satu ininya juga ya. Salah satu yang mempengaruhi tinggi badan. Tetapi tidak 100% mempengaruhi keturunan. Karena tinggi badan itu juga dipengaruhi oleh faktor gizi ya, kemudian faktor lingkungan ya. Jadi kalau memang dia sudah punya keturunan tinggi badannya tinggi, tetapi kondisi lingkungannya tidak mendukung, misalkan kurang gizi, atau dia kurang stimulasi, kurang olahraga, kurang gerak, ya, atau dia kurang tidur, ya, karena pada saat tidur itu proses pertumbuhan tulang itu maksimal, ya, waktu pertumbuhan dia terdapat penyakit, dia sering sakit, maka tingginya bisa nggak maksimal. Nah, begitu juga kalau misalkan memang dia gen tingginya nggak ada, ya, kalau gen tingginya nggak ada, tetapi sudah maksimal perawatannya, gizinya cukup, stimulasinya cukup, ya dia juga tidak akan tinggi, segitu-gitu aja. Nah, jadi tinggi orang tua itu ya kira-kira kalau kita pakai perhitungan ya, tinggi badan ayah ditambah tinggi badan ibu, ya, kemudian dibagi 2. Ya, kemudian ditambah plus minus 10 cm. Jadi kalau bapaknya 170 ya, ibunya 150 misalkan ya. Nah, jadi kemungkinan tinggi anaknya ya antara 170 sampai 150 itulah. Ya, kalau untuk lebih tinggi lagi ya bisa dengan ini sebenarnya, dengan stimulasi. Ya. Jadi ditambah 10 cm lah minimal. Jadi nggak bakal tinggi-tinggi banget anaknya. Jadi gen ini juga kalau untuk manusia ya dipengaruhi untuk sifat-sifat tertentu. Ya, tetapi kalau warna kulit ya itu nggak bisa. Memang udah dari sana gennya. Warna kulit hitam dengan kulit putih misalkan. Ya, nah dia menikah ya anaknya mana yang dominan ya, gen kulit hitam atau gen kulit putihnya yang dominan ya. Nah, kalau dia ini kayaknya gen kulit hitam dominannya. Kalau kita lihat anak-anak yang hibrid itu, yang persilangan, yang dia ini hasil dari kawin antaras itu ya pasti dia hitamnya yang dominan. Ya jarang dia yang ini. Tapi mungkin dia hitamnya nggak hitam banget ya. Ada putih-putihnya juga. Begitu Hidayah. Kalau misalnya gini Pak, apa namanya? Kan pasti ada sih ya Pak, kayak tulang, kalau bahasa kita mah tulangnya gede gitu ya Pak ya. Itu kan nggak harus dari orang tua kan, misalnya kalau orang tuanya kecil dan dianya tulangnya gede, itu yang menyebabkan dia beda dari orang tuanya itu apa Pak? Ya, jadi ya interaksi antar gennya. Mungkin juga sifat dari kedua orang tuanya dia nggak tampak, tetapi dia ada sifat dari kakeknya. Ya, jadi pada keturunan pertama kadang-kadang nggak nampak, tetapi pada keturunan kedua sifat dari kakeknya itu dari parents itu akan timbul ke filial 2, jadi keturunan kedua bisa timbul. Jadi misalkan ada bapak dan ibu sama-sama rambutnya lurus ya, tiba-tiba rambut anaknya agak-agak ikel. Nah setelah dilihat, oh kakeknya memang ikel rambutnya, agak keriting, oh berarti gen dari kakeknya bisa. Ya, tetapi kalau sudah generasi ke atas nggak ada sifatnya, nggak ada sifat keriting, tiba-tiba ada keriting sendiri, nah itu yang dipertanyakan. Ya, tetapi kalau memang ada sifat dari parents yang lebih tua, ya generasi yang lebih awal, ya mungkin itu dari kakek-kakeknya sifatnya baru muncul ke cucunya. Ya, tetapi kalau dari kakek-kakek yang nggak ada keriting, tiba-tiba ada keriting sendiri, nah itu yang pertanyaan. Begitu Hidayah. Iya Pak. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Bentar, nanti. Saya Pak. Deka, silakan. Penyebab anak albino itu dari faktor gen atau bukan ya Pak? Iya, sama. Albino itu terkait dengan gen juga. Sama. Coba bilang nanti dulu. Iya. Kalau
Tapi resesif ya albino itu ya, dia akan timbul setelah tidak ada alel dominan. Selama masih alel dominan, dia tidak akan timbul albino itu. Nggak ada, Mak. Pak, mau nanya nih Pak. Silakan. Kalau seandainya nih, apa namanya, dominan ketemu sama resesif kan hasilnya dominan ya Pak? Ya. Tapi jadi kalau misalnya resesif ketemu resesif itu hasilnya? Resesif. Iya. Kalau itu bisa ada percampuran nggak sih Pak? Ya, kalau dia ini ya, kalau dia hibrid, ya hibrid itu kan dia ada dua alel berarti ya, alel dominan dengan alel resesif. Kalau hibrid menikah dengan hibrid, berarti kemungkinan anaknya 25% dia semuanya heterozigot dominan, 50% hibrid, dan 25% dia kemungkinan heterozigot resesif. Begitu. Gimana Pak? Ulangin Pak, ulangin. Ya, jadi misalkan individu yang hibrid itu heterozigot, ya, punya agen kayak misalkan T besar dan T kecil, punya alelnya T besar dan T kecil, ya. Nah, kedua individu ini menikah. Nah, itu kan dibagi dua. Alelnya itu kan masing-masing punya alel T besar dan T kecil. Itu disilangkan masing-masing alelnya. Jadi, kalau dia menghasilkan 4 keturunan, 1 keturunan T besar, T kecil. Itu yang disebut dengan homozigot dominan. Kemudian akan menghasilkan 2 keturunan T besar dan T kecil. Ya. Nah, kemudian akan menghasilkan 1 keturunan T kecil dan T kecil atau homozigot resesif. Nah, jadi kemungkinan anaknya ya dia 25% kemungkinan yang resesif ya. 25 ya, kemudian 50% yang hibrid ya, yang gabungan. Kemudian 25% yang dominan. Nah, tetapi kalau untuk fenotipnya, kalau dia alelnya dominan berarti kemungkinan yang tampak itu adalah yang alel dominan, sifat dominan tadi. Ya, 75%. Nah, 25% kemungkinan juga bisa menghasilkan keturunan yang mempunyai sifat resesif. Jadi di sini yang lebih gede itu bisa dominan ya, Pak? Seperti ini nih, ya. Nah, ini kan suatu individu punya 2 alel, ya, alel dominan dan alel resesif, ya. Nah, kemudian kalau kita kawinkan individu yang dia masing-masing punya agennya punya alelnya ini, punya alelnya dia homozigot, ya, satunya yang dominan homozigot ya, yang ini yang murni, kemudian satunya yang resesif, homozigot resesif, maka kemungkinan anaknya ya dia semuanya akan menghasilkan generasi hibrid ya, yang heterozigot yang punya alel T besar dan T kecil ini ya. Nah, kalau fenotipnya dia semua akan ikut sifat dominannya. Dominan misalkan sifat tadi warna kulitnya hitam. Jadi semua anaknya berkulit hitam. Nah, akan berbeda apabila masing-masing individu lain, misalkan dia punya alelnya dia hibrid, ya, yang heterozigot T besar dan T kecil. Nah, kalau dia menikah dengan dengan individu yang punya sama T besar dan T kecil, maka dia akan menghasilkan kemungkinan satu anak yang dalam 4 ya. Jadi dari 4 kemungkinan, satu yang T besar ya, kemudian 2 T besar T kecil dan 1 T kecil T kecil. Seperti itu. Nah, kalau fenotipnya dia mana yang sifat dominan. Tetapi kalau genotipnya dia dilihat alelnya. Ya, jadi alel itu yang ini nih. Ini alel. Ini alelnya disebut dengan genotip heterozigos. Kalau dia homozigos dia sama. T besar atau T kecil T kecil. Begitu Hidayah? Iya Pak, makasih. Oke, mungkin cukup ya. Kalau ada pertanyaan bisa kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka